Makin dewasa, kayaknya yang namanya masalah akan selalu yang itu-itu aja. Bahkan saya jadi mikir kalau mungkin hidup cuma tentang sebuah buku yang gak pernah selesai. Tadinya saya kira hidup manusia tentang nulis buku satu, lalu ke buku berikutnya. Ternyata gak gitu. Ini kita lagi di dalam sebuah buku dengan judul yang sama, dengan tokoh yang itu-itu saja, dan buku itu sedang menunggu kita untuk terus berjalan menuliskannya. Saya juga gak yakin ya. Cuma, makin saya dewasa, yang saya temui adalah hal-hal yang gak baru. Kayak saya pernah kenal sebelumnya. Ada bahasa masa lalu yang jadi penghubung di antaranya. Entah itu objek atau subjeknya. Namanya Raka. Untuk yang sudah baca buku pertama saya, mungkin sudah gak asing lagi dengar namanya. Dan podcast episode kali ini, ada titipan pelajaran dari dia yang harus saya bagikan ke kalian semua. Sebuah penghargaan sederhana untuk manusia paling berantakan yang pernah mampir ke hidup saya. Menemani masa SMA yang sejujurnya gak jarang buat saya terluka. Dia anak tengah, anak kedua dari 3 bersaudara. Dan musuh terbesarnya adalah ayahnya sendiri. Dulu tiap kali dia cerita di kelas, kayaknya cuma tentang sosok ayahnya yang menyeramkan. Dia orang paling keras yang saya temui, sampai dia bilang ayahnya jauh lebih keras dari dia. Hidupnya gak mudah. Berulang kali kabur dari rumah. Ya, walau kita tahu, yang namanya hidup memang gak ada yang mudah. Cuma selama 3 tahun kenal dia, selama itu pula saya tahu saya gak sendiri. Ada orang yang punya masalah jauh lebih pelik dari saya. Yang selalu nemenin saya ngeluh. Yang selalu bilang, jangan jadi manusia sendirian, San. Bareng-bareng. Sayangnya, setelah lulus SMA, saya kehilangan dia. Lebih tepatnya, kami saling pergi. Ada satu kekecewaan besar yang menghancurkan banyak mimpi yang saya kira umurnya panjang. Jarak jadi titik tengah. Kepulangan yang selalu saya hindari berujung jadi opsi. Kami lost contact. Sampai setahun setelahnya, saya ketemu dia lagi. Itu berarti sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Sebuah pertemuan gak sengaja dan bukan rencana saya. Hari itu di sebuah kereta menuju Semarang. Kebetulan dia diterima kuliah di sana. Semesta memang ada aja kerjaan usilnya. Bayangkan, saya harus satu gerbong kereta dengan tujuan akhir yang sama, dengan seseorang yang dulu pernah saya harap gak pernah muncul di depan muka saya lagi karena segala hal menyakitkan yang sudah dia lakukan. Sosok yang menyelamatkan sekaligus jadi sumber penyakit di dalam cerita saya. It's been a long time. Saya gak nyangka dia masih ingat dengan hutang maafnya. Iya, dia minta maaf. Sebagai seorang teman, maaf kayaknya hal yang ringan. Apalagi setelah dipikir-pikir, lebih banyak senang yang dia kasih daripada sedih. Waktu saya lagi di titik terbawah, kalau ketika itu gak ada dia, saya sudah pasti gak ada lebih dulu. Di dalam pertemuan itu, ada yang lebih membuat saya gak nyangka. Ketika dia minta izin untuk mulai cerita lagi sama saya.
Walau saya agak bingung kalau ternyata hubungan pertemanan ini punya cerita di dalam cerita. Sungguh kemungkinan paling mustahil. Makanya dengan spontan saya jawab, enggak bisa. Setelah dari situ, hidupnya nggak baik. Lebih hancur dari sebelumnya. Dan yang saya nggak tahu bahwa ketika saya menolak, pada saat yang sama hidupnya sedang bergejolak. Dia benar-benar berantakan. Banyak hal buruk yang dia lakukan cuman untuk nurutin egonya sendiri. Ya, seperti yang kalian baca di dalam buku. Hal-hal buruk yang semoga jauh dari kita. Dan itu yang membuat saya nggak bisa terima. Bukan karena kondisinya, tapi karena saya mau dia mendewasakan dirinya dulu sampai akhirnya dia bertanggung jawab untuk bagi dunianya dengan orang lain. Gak mudah, tapi saya percaya dia mampu. Ya, untuk jadi seorang teman gak apa-apa, tapi untuk jadi lebih dari itu, dan saya harus khawatir, peduli, dengan seseorang yang bahkan gak bisa sayang sama dirinya sendiri. Jelas saya harus mikir 2 kali untuk akhirnya memilih menolaknya. Padahal saat itu tokoh utamanya juga sedang kosong. Dia pernah jadi sosok paling nyata yang saya punya. Dia nanya, kenapa jawabannya enggak? Ya mungkin karena bukan aku orangnya. It's just not me. Ada yang harus diselamatin, Kak. Terus dia nanya lagi, kamu? Bukan, diri kamu sendiri. Wajar kalau dia kesulitan untuk menerima maksud baik yang saya bungkus dengan penolakan. Sampai sekarang, saya terus mikir, kalau sebenarnya waktu itu saya bisa aja bilang iya. Tapi gak saya lakukan karena saya ragu. Dan seperti yang pernah saya bilang, it's not love enough kalau saya masih harus mikir-mikir di tiap langkah yang saya hadapin. Ya udah, lost contact lagi untuk kedua kalinya. Gantian dia yang sakit hati. Kita memang akan jadi penjahat buat cerita orang lain. Kenyataannya, gak ada yang pernah benar-benar seimbang. Dari situ, dia ngeblok nomor telepon, sosial media, semua. Dan itu gak apa-apa. Wajar kalau dia marah. Egonya memang besar. Sejak awal kenal, waktu dia jadi siswa pindahan, jadi siswa bermasalah, saya memang selalu kalah kalau harus berhadapan sama dia. Dan yang menghantui saya adalah apa dia berhasil bertahan dengan kondisi seperti itu. Mungkin yang punya jawaban lagi-lagi cuma waktu. Mendoakan jadi pertolongan jarak jauh. Saya cuma mau dia baik-baik aja. Dia harus baik-baik aja. Lalu, beberapa waktu lalu, saya ketemu dia lagi. Setelah 3 tahun. Penasaran? Menebak-nebak seperti apa ceritanya selama itu tanpa suara. Semesta memang gak pernah ingkar janji ya. Saya teringat masa sekolah dulu, ketika semua guru melabeli dia sebagai anak gak bener dan gak jelas masa depannya. Saya selalu berusaha untuk tutup telinga dia karena saya percaya sama apa yang dia lakukan dan dia pun begitu. Selama dia percaya dengan mimpi-mimpinya sendiri, maka apa yang ada sesudahnya udah gak berarti. Satu hal penting yang sudah ia genggam dan itu cukup. Oh iya, sebelum akhirnya dia ngeblok saya sempat bilang ke dia, Kak, kalau kita memperbaiki diri, semesta akan kirim orang terbaiknya buat kita. Kamu tuh tahu harus ngapain. Kamu lebih tahu dari aku. Dan benar, semesta benar gak ingkar janji. Akhirnya, kami bertemu lagi dengan banyak hal yang berubah. Berubah baik tentunya.
Dia datang sebagai dirinya yang baru dengan sebuah rencana dan mimpi besar yang siap dia lakukan. Dan dia gak sendirian. Dia sudah ketemu dengan seseorang yang sungguh-sungguh dia butuh. Yang bisa membuatnya menjadi dirinya versi terbaik. Seseorang yang dia yakin bisa nemenin dia sampai tua nanti. Iya, dia akan menikah. Duh, ya ampun. Saya sampai lupa kapan terakhir kali nangis terharu sampai sesegukan gitu. Entah kenapa ada perasaan lega. Lega karena dia ketemu orang yang tepat. Lega karena akhirnya bisa dengar dia ngomong. Makasih ya San, ada banyak hal kecil dari mulut lo yang kalau waktu itu lo gak ngomong, gue gak akan kayak gini sekarang. Dari Raka, saya belajar banyak. Kita belajar banyak. Tentang hal baik yang berbiak. Tentang doa yang sampai pulang ke rumah. Semesta ternyata gak buta. Niat hati gak bisa dibohongin. Selama maksudnya baik, semesta pasti mendukung. Karena untuk menciptakan sebuah cerita, gak cukup dengan yang kita mau, dengan yang kita suka, tapi gak bisa cukup untuk jadi pelengkap segala hal yang kita butuh. Sebab hidup gak cuma tentang bahagia, dan itu cara cinta bekerja, menyempurnakan yang jauh dari sempurna. Mungkin benar ya, dalam hidup manusia, dalam hidup kita, ada beberapa hal yang sudah digariskan tanpa perlu repot-repot kita pusingkan. Tapi jadi terlintas saja dalam benak. Kalau ketika itu jawaban yang saya berikan ke dia adalah iya, mungkin dia gak akan kayak gini sekarang. Akan dia gantungkan segala bahagia, hidup, dan mimpinya pada orang lain, pada saya, yang dia kira gak akan bisa kasih kecewa pada hal yang namanya manusia, sehingga di hidup kita cuma untuk kasih dua hal, suka dan duka. Kabar baik dan kabar buruknya, itu hal yang pasti. Beberapa hal baik memang harus dipindahkan dalam bentuk perpisahan. Rasa sakit bisa jadi batu loncatan yang jauh untuk kejar mimpi. Selagi gak tenggelam di dalamnya, ngejadiin semua luka jadi bekal masa depan, patah hati adalah cara terbaik untuk jadi dewasa. Kenapa begitu? Karena ujung-ujungnya, kita cuma bisa balik ke kita.